Tadi kembali lagi baca Al-Qur'annya dengan apa? Tadabbur. Oh iya, subhanallah. Al-Qur'an itu mukjizat. Yang digambarkan, yang diinformasikan itu terjadi. Bahkan dulu dari kalangan cendekiawan Al-Qur'an itu meneliti dulu yang di Amerika itu yang kena pesawat itu namanya gedung apa? Ibu? WTC. Itu ternyata diteliti, ya ini cocok logi ataupun tidak, tapi lah Al-Quran memang al-mu'jiz sebagai mukjizat yang bahkan mukjizat terbesar. Mukjizat Nabi, mohon maaf, membelah rembulan, keluar dari jari-jarinya air, ya. Kemudian bisa memberi makan orang banyak walaupun dengan minum yang sedikit atau makanan yang sedikit. Itu ya dengan wafatnya Nabi hilang. Tapi mukjizatul Quran sampai sekarang dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah yang menjaga langsung beserta para hufaz, para ahli tafsir. Itu ternyata para hadirin, di dalam Al-Quran ada satu ayat, afaman assasa bunyanahu ala syafa jurfin har fanharo bihi fi nari jahannam. Ternyata katanya itu di WTC itu jalannya namanya jalan Jurufham. Namanya apa? Ya saya sih nggak tahu ya, baca-baca itu nama jalannya apa? Jurufham. Itu di Al-Quran. Afaman ashabun yanahu ala syafa jurufin harin. Jurufin fanharu bihi fi nari jahannam. Jadi kata bahasa Al-Quran, barang siapa membangun sebuah bangunan tujuannya untuk kezaliman, ala syafajur, untuk menzalimi orang, untuk kemaksiatan, untuk kemungkaran, untuk mengganggu orang muslim misalkan, ala syafajur fil haq, apa kata fanharu bihi fi nar jahannam. Allah jatuhkan, Allah tenggelamkan ke dalam neraka jahannam. Itu ternyata dari ayat keberapa, surat keberapa itu sesuai dengan apa? Gedungnya, tingkatnya ada berapa itu surah. Kehebatannya apa? Al-Quran. Mukjizat daripada Al. Tapi kan terkadang kita nggak sadar, atau terkadang kita kurang cermat mempelajari Al-Quran. Itu di satu sisi. Di sisi lain, ya Al-Quran bisa buat ngeruqyah. Anak-anak ibu nih yang nggak pada nurut, diruqyah aja kan. Kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu bisa menjadi obat hati Ustaz. Iya, wa yasfi suduru qaumin mu'minin. Al-Quran menjadi syifa bagi hati-hati setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu. Makanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu baca Al-Quran, kalau bisa apa ditadabburi. Belum dari perkalimat, belum dari apa perkalimat. Makanya Al-Quran semakin dipelajari, tapi bagi orang yang mampu ya, punya kemampuan dan punya dasar ilmu, pasti dia semakin mempelajari semakin bodoh. Ternyata Al-Quran lebih luas lagi, lebih luas lagi, lebih luas lagi. Kemudian selanjutnya berhadirin, itu tadabbur. Kemudian walil qiraati adabun wa maqasid. Dan di dalam membaca Al-Quran ada adab dan juga ada tujuannya. Nanti di sini Imam Nawawi banyak ya, beberapa halaman ya. Tapi walhasil kita nanti baca Al-Quran itu harus menggunakan apa? Adab. Kita masuk ke fasa yang bahi ayyuhafidhu ala tilawatihi lailan wa naharan safaran wa hadaran. Seorang muslim harus menjaga membaca Al-Quran ya, setiap malam, setiap siang, setiap bepergian, safar ataupun di rumah. Makanya kalau bisa Bapak Ibu
sehari jangan sampai lepas bacaan. Ustaz, saya di sholat baca Quran saja itu udah karuan ya. Udah pasti lah orang sholat baca Quran. Tapi di luar itu harus bisa berusaha membaca Al-Quran. Bahkan kalau bisa malam baca, siang baca, dalam keadaan safar baca, dalam keadaan tidak safar baca. Makanya kalau bisa ibu-ibu punya atau bapak-bapak punya amalan istiqomah baca Quran. Sebagian ulama ada mengatakan kalau misalkan habis sholat duha baca Ar-Rahman, bacaan para pemuda nih yang masih jomblo, habis sholat duha baca apa? Ar-Rahman. Ar-Rahman itu pengasihan. Apa namanya? Ar-Rahman itu Allah yang Maha Pengasih. Nanti dimudahkan bertemu dengan Sang Kekasih. Kemudian setelah sholat asar, sebagian ulama ada yang menganjurkan baca suratul Waqiah. Baca surah Waqiah habis Kalau di dalam hadis Nabi baca Waqiah setiap malam, setiap malam baca Waqiah. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya juga menganjurkan, beliau mengutip sebuah riwayat setiap malam dianjurkan juga baca Yasin. Sebelum tidur baca Al-Mulk. Nanti setiap hari Jumat bisa baca suratul Kahf. Itu nanti lama-lama pasti hafal. Nah, di sini bahkan disebutkan waqad kanat lis-salafi radhiyallahu anhum 'adatun mukhtalifatun fil qadri alladhi yakhtimuna fihi. Bahkan ulama-ulama salaf, orang-orang terdahulu itu model-model ketika menghatamkan Quran. Fakana jama'atun minhum yakhtimuna fi kulli syahrain khatmatun. Orang dulu ada yang 2 bulan sekali menghatamkan Quran. Ada yang berapa, Bu? 2 bulan sekali. Kalau lebih dari 2 bulan aib. Lebih dari 2 bulan belum khatam apa? Aib. Wa akharuna fi kulli syahrin. Ulama lain, ulama-ulama salaf dulu juga ada yang sebulan sekali. Berarti 1 hari berapa juz? 1 hari 1. Wa akharuna fi kulli asri layalin khatmah. Ada juga yang 10 hari 10 malam berarti seharinya berapa juz? 3 juz. Wa akharuna fi kulli thamani layalin khatmatun. Ada yang 8 hari 8 malam khatam 30. Wa akharuna fi kulli sab'i layalin khatmatun. Ada juga yang 1 minggu 1 malam khatam pun. Wa hadza fi'lul aktsarina minas salaf. Dan ulama salaf paling banyak seminggu sekali khatam. Paling banyak mereka melakukan dalam 1 minggu sekali khatam. Ini mayoritas. Tapi tadi ya ada yang 2 bulan, ada yang sebulan, ada yang 10 hari, ada yang 8 hari. Tapi kebiasaan mereka, ulama-ulama salaf kita itu berapa hari? Ibu, bapak-bapak? 1 minggu. Sehari 5 juz. Kemudian wa akharuna fi kulli 6 layalin. Ada yang 6 hari, ada yang 5 hari, ada yang 4 hari, ada yang 3 hari. Ini juga banyak nih. Wa katsiruna fi kulli salas. Dan juga banyak ulama salaf itu 3 hari sekali khatam. Wa kana katsiruna yakhtimuna fi kulli yawmin wa lailatin khatmah. Dan banyak juga ulama-ulama dulu yang khatam sehari semalam. Sehari semalam. Bahkan di sini ada wa khatama jama'atun fi kulli yawmin wa lailatin khatmatan. Ada juga yang sehari semalam 2 kali khatam. Sehari semalam 2 kali. Wa akharuna fi kulli yawmin wa lailatin salasa khatamat. Bahkan ada yang 3 kali khatam. Ada yang 3 kali khatam. Ini gimana bacanya? Wa khatama ba'duhu fil yawm wa lail 8 khatamat. Wah, ini luar biasa banget. Sehari khatam 8 kali. Gimana nih ya secara akalnya ya? Arba'an fil laili, 4 kali khatam di waktu malam, wa arba'an fil nahari, dan 4 kali khatam di waktu siang. Namanya siapa Ustaz yang menghatamkan sampai 8 kali? As-Sayyid Al-Jalil Ibnul Katib As-Sufi radhiyallahu anhu.
Nanti pasti ada pertanyaan, Ustaz, bukannya Nabi melarang kita menghatamkan Quran lebih cepat dari berapa hari? 3 hari. Memang ada hadisnya, itu ketika nanti orang jadi terbiasa hanya ngejar bacaan, ngejar baca tanpa mendalam. Tapi kalau kelasnya mereka udah alim dulu, memang udah paham. Seperti Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, beliau sholat witirnya berapa kali minggu? Sekali. Tapi sekali witirnya beliau hatam 31 witirnya, tapi hatam 30 juz. Kalau kita kan witirnya 3, tapi akhirnya kulhu al-falaq amaan. Sebelumnya mah kuliahnya bolak-balik nggak selesai. Kemudian selanjutnya ada juga seseorang yang menghatamkan Al-Quran antara zuhur dan asar, antara waktu zuhur dan ini sudah ya kalau secara logika agak berat ya, antara zuhur sampai asar hatam, berarti 1 jamnya itu 10 juz. Ini berarti orangnya sudah diberikan keberkahan waktu. Ada nggak Ustaz keberkahan waktu? Ada. Nih Bu, mohon maaf, nggak usah contoh yang aneh-aneh deh. Pertanyaannya nih, Ibu baca Quran 1 juz kerasanya lama apa cepat? Baca 1 juz baca Quran 1 jam lama apa cepat kira-kira? Perasaannya lama banget. Ngerumpi. Ada keberkahan waktu. Kita baca Quran 1 juz rasanya udah lama banget, nggak selesai. Ngobrol, ngerumpi, ngerasain orang. Wah, itu sampai 10 jam aja masih kurang. Lidahnya dikasih madu sama setan. Terus lanjutin. Itu ada namanya apa? Keberkahan waktu. Ya termasuk Imam Syafi'i di bulan Ramadan beliau sampai 60 kali hatam. Tapi ada juga Bu, mohon maaf, ulama yang tidak hatam-hatam baca Quran. Ada juga ulama yang nggak hatam-hatam baca Al-Quran. Jadi sampai ada ulama yang nggak bisa melanjutkan 1 ayat, terus saja diulang, ditadaburi, ini nggak sanggup dia melanjutkan. Dan itu terjadi juga kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad suatu ketika di malam hari baca 1 ayat, mungkin sebagian ada yang hafal, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizun. Nabi dari habis ini sampai subuh bacanya itu terus, diulang. Nabi sampai menangis, meneteskan air matanya, nangis, teringat umatnya. Karena di situ artinya gini Bu, ini cerita Nabi terdahulunya, kalau nggak salah Nabi Musa atau Nabi Isa. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, doanya Nabi terdahulu, jika engkau pengen mengazab mereka, azab ya Allah, karena sesungguhnya mereka adalah hamba. Maksudnya Nabi berpikir, kok ada ya Nabi tega membiarkan umatnya diazab. Ini kan bahasa, ya walaupun Nabi ini sebenarnya udah capek kali mengajak supaya beribadah kepada Allah, sehingga keluar kalimat, ya Allah kalau mau azab aja dah. Toh mereka adalah hamba. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizun. Tapi kalau engkau berhendak mengampuni, ya engkau sesungguhnya Al-Aziz, dan yang maha bijaksana. Tapi di situ Nabi teringat, ketika membaca teringat siapa? Kita, umat. Kok ada ya Nabi tega umatnya dipersilahkan untuk diazab. Nabi teringat kita, sehingga menangis, dibolak-balik, nggak sanggup melanjutkan ayat lain. Itu juga banyak ulama yang meniru Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya kalau kita belum bisa hatam berkali-kali ya, niru yang tadi ya, baca 1 ayat
kemudian rakaat kedua ad-duha. Apa namanya? Al-Ikhlas, kulhu. Kemudian nanti kulhu. Gak apa-apa, lumayan. Di dalam tafsir Al-Baghawi itu disebutkan dulu ada sahabat Nabi kalau sholat bacanya kulhu terus sampai makmumnya bosen. Gak apa-apa, makmum ngadu sama DKM boleh. Dulu aja makmum kepada sahabat Nabi ngadu kepada Nabi Muhammad. Ngadunya apa? Ya Rasul, ini gimana sahabatmu? Apa nggak ada surat lain? Lagi-lagi kulhu, lagi-lagi apa? Dipanggil itu imamnya. Sini. DKM ada wewenang ya manggil imam. Dipanggil imamnya, ditanya, ente kenapa bacanya kulhu lagi? Kemudian dijawab sama sahabat Nabi tersebut, ya Allah, aku cinta dengan, ya Rasul, aku baca kulhu karena aku senang dengan kulhu. Tapi hebatnya Nabi, ketika sahabat itu merespon dengan jawaban yang begitu luar biasa, apa kata Nabi? Hubbuka iya tudkhilukal jannah. Sebab cintamu dengan kulhu al-ikhlas akan memasukkan dirimu ke dalam surga. Ini baru senang sama kulhu. Gimana sama kuliah Al-Baqarah, ya, An-Nisa, Al-Imran. Ini harusnya ibu, saya paling senang surat apa? Surat An-Nisa. Soalnya di situ ada berbicara rumah tangga, ada waris, ada poligami, ada talak, ada rujuk. Bahkan kata Nabi, alimun nisa an-nisa, ajari para perempuan surat apa? Mungkin ada pertanyaan para hadirin, ini kalau kita teruskan sampai seminggu sebulan juga nggak kelar ya. Tapi setidaknya ada gambaran nuzulul Quran, turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, kemudian kepada Nabi beransur-ansur. Hikmahnya apa? Kalau kita pengen jadi orang yang mulia, harus dekat dengan Al-Quran, tidak boleh alergi dengan Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu menjadi solusi bagi seluruh manusia, bukan hanya beriman. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tapi dalam riwayat lain apa? Dalam ayat lain hudal lil Syahrul Ramadan unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal. Manusia juga bisa mengambil faedah daripada